Jadi ada ulama besar, ibu dan bapak semuanya hadirin hadirat, mantan Grand Mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah mata'anallah bituli hayatih. Itu beliau pernah memiliki tulisan beberapa episode terkait dengan barakat miladi Nabi Muhammad SAW. Yang dapat berkah dari kelahiran Nabi Muhammad itu apa saja dan siapa saja. Kota Mekah sebelum Nabi Muhammad lahir itu kan ada tentara bergajah, Abraha. Nanti ada yang mengatakan, ada beberapa riwayat, qila anna min al-fil alladzina hadar ila Makkah ismuhu Mahmud. Udah pokoknya pura-pura paham aja deh udah. Jadi nanti tuh gajah yang dibawa sama Abraha itu kan banyak. Nanti ada riwayat yang mengatakan, satu gajah itu begitu melihat wajah kakek Nabi Muhammad SAW nunduk pulang, dia doang yang selamat karena nggak mau. Dan nanti dikatakan peristiwa tentara bergajah tersebut yang waktu itu kakek Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abdul Muttalib, ketika ontak-ontaknya kan dirampas, diambil oleh Raja Abraha. Kemudian Raja Abraha bilang, semua yang mau protes sama saya silahkan datang. Kemudian yang merasa punya apa yang ingin disampaikan, ingin mengambil haknya, silahkan hadapin saya kalau berani. Kakek Nabi Muhammad datang, Sayyidina Abdul Muttalib. Kemudian Abraha nanya, kamu perlu apa? Katanya kamu tokoh yang paling ditakuti di sini, paling disegani. Ya, saya datang ke sini mau minta ontak saya balikin semuanya. Ontak saya balikin. Kata Raja Abraha, saya datang ke sini mau ngancurin Ka'bah kamu, malah kamu ngurusin ontak. Apa kata kakek Nabi? Ana rabbu hadhil ibil wa anna lil Ka'bati rabban yahmiha. Saya adalah pemilik onta-onta ini. Kalau Ka'bah yang miliki, ada pemiliknya yang akan menjaganya. Abraham marah, ngamuk, disuruh pasukan bergajahnya. Ada lagi yang nggak ngaji. Ini kita penting ngaji nih. Hunak nas ma yadrusun indal masyayikh. Yaqulun hunaka asya' gharibah fil Quran ghair maqbula wala ma'qula. Ada orang yang nggak ngaji, Bu, saudara-saudara, ada orang nggak ngaji, gaya dia. Ada dalam Al-Quran yang nggak bisa diterima, nggak logis. Saya udah keliling, kata orang itu, saya udah keliling ke seluruh negara Timur Tengah, nggak ada gajah, adanya ontak. Adanya itu ada surat yang salah tuh, surat Al-Fil. Ana tajawad fi syarqil awsat mahasat wala fil wahid. Limadha hunaka surah biismil fil. Gak masuk di akal. Kalau nggak ngaji emang repot. Orang kalau nggak ngaji repot deh, salah semuanya udah. Ulama itu cuma jawabnya gampang. Hah? Kenapa? Itu salah tuh. Mestinya suratnya surat onta, surat Al-Jamal atau surat An-Naqah. Kenapa suratnya surat? Gak ada, saya udah keliling tuh. Saya udah keliling, gak ada tuh. Jawabannya gampang. Dulu di Jakarta ada kelurahan namanya, ada satu wilayah namanya Kebon Kosong. Sekarang saya cari tuh nggak ada yang kosong. Kebon kosong. Sekarang udah penuh belum? Dulu ada kali deres banget. Namanya kali. Sekarang bohong tuh katanya. Bukan bohong. Dulu pernah ada. Ada kebun kacang. Banyak. Kebun nanas. Kebun mangga. Singkatnya, keberkahan dari Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad lahir ada peristiwa tentara bergajah dan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kelahiran Nabi Muhammad keberkahan. Sebelum lahirnya udah bawa berkah. Kalau kita sebelum lahir bawa apa?
Sebelum lahir apa? Kemudian ma'u zamzam. Kanu yabhasun an ma' zamzam. Waktu itu sumur Zamzam pernah ketutup. Cari nggak ketemu. Kakek Nabi Muhammad Sayyidina Abdul Muttalib menemukan sumur Zamzam yang tadinya tertutup di malam kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, biar nggak panjang-panjang, yang terakhir, kita kan baru merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah jaga persatuan, kesatuan. Indonesia negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, yang banyak orang nggak seneng kalau ada pengajian kayak begini. Karena banyak negara-negara saudara-saudara kita itu yang negaranya kaya banget nggak ada pengajian, kaya banget nggak ada pengajian. Kalau kita walaupun miskin, kaya banget tuh, nggak ada pengajian, apalagi pengajian ibu-ibu nggak ada. Kalau di Indonesia, masya Allah ada seragamnya. Nah, fi Indonesia, indana majalis ta'lim lisayyidat, hatta indahum azya khas. Mau bayangin coba tuh. Bagus nggak tuh? Makanya ibu tetap bikin apa? Nggak ada pengajian ibu-ibu tuh nggak ada. Makanya jangan kaget kalau masuk ke surga banyak orang Indonesia. Jangan kaget. Nah jadi karena masih hari raya kemerdekaan, mudah-mudahan Allah jaga persatuan, Allah jaga kesatuan Indonesia, stabilitas Indonesia. Waktu Nabi Muhammad lahir, di situ ada. Kan saya tadi nanya, waktu kita lahir ada siapa sih di situ? Siapa sih yang dapat untung? Waktu Nabi Muhammad lahir, memang ada yang ditugaskan oleh paman Nabi yang namanya Abu Lahab. Waktu itu Abu Lahab belum nakal. Jadi kalau nonton film tuh episodenya ada 1, ada 2, ada 3. Dulu masih bagus. Kemudian dia, Abu Lahab belum nakal, belum jahat. Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah. Suwaibah ditugaskan, dapat tugas khusus menjaga Siti Aminah. Begitu Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Suwaibah lari menghadap ke majikannya. Wahai majikanku, Aminah telah melahirkan bayi laki-laki. Abu Lahab yang waktu itu belum. Ini masih episode baik. Abu Lahab saking senengnya, Abu Lahab bilang, ambil seekor kambing, sembelih, buat makan. Makanya Maulid Nabi mesti ada. Beb ya, apalagi yang masak. Ambil seekor kambing, sembelih, bagi makan-makan. Nah kalau kita lahir siapa yang dapat untung? Nah, itu 4. Siapa yang dapat untung? Pada makan-makan. Kemudian Abu Lahab bilang apa? Kamu saya merdekakan. Kelahiran Nabi Muhammad SAW membawa kemerdekaan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia yang dikenal, yang tidak dikenal, mudah-mudahan beliau-beliau semua di alam barzahnya berbahagia. Karena hasil dari perjuangannya diisi dengan majelis taklim, diisi dengan silaturahmi, dan tadi saya katakan, jangan kaget kalau masuk surga banyak orang Indonesia, apalagi dari kelapa dua nih. La tastaghribu indama tadkhulunal jannah satalqun fil jannah aghlabuhum Indonesiyin. Kenapa? Saya enggak basa-basi. Ana la ujamilni wala ujamiluhum. Jadi, saya enggak basa-basi, Beb. Nabi Muhammad SAW itu pernah menyatakan bahwa yang paling banyak di surga itu umat Nabi Muhammad. Kalau sekarang dihitung di dunia paling banyak di mana? Di Indonesia. Jangan kaget kalau masuk ke surga ketemu lagi sama orang Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Indonesia semua kebaikan, semua keberkahan, dan mudah-mudahan para pemimpin kita
dari mulai presidennya sampai yang paling rendahnya, semua takut kepada Allah, semua sayang kepada rakyatnya, dan mudah-mudahan apa yang sedang terjadi saat-saat ini, mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik untuk Indonesia, dan mudah-mudahan seluruh guru-guru kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan, dijaga oleh Allah untuk memberikan banyak bimbingan dan pembinaan untuk kita. Banyak kurangnya dari saya, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.